Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Menurut banyak pakar perekonomian dunia, dampak ekonomi dari penyebaran pandemi COVID-19 ini bisa lebih buruk dari yang diperkirakan sebelumnya. Sedikit banyak masyarakat mulai mengalami dampaknya, terutama dalam hal perekonomian keluarga, bahkan bisnis mereka. Lalu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang hingga saat ini tidak kunjung usai? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Mas Bima Yudhistira Adinegara, pengamat ekonomi Indef. Selamat sore Mas Bima. Selamat sore. Iya, ini seperti kita ketahui ya, di awal pandemi COVID-19 merebak ini sempat terjadi panic buying, di mana masyarakat itu kemudian banyak membeli barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan mereka, dan ini tentunya membutuhkan uang tunai ya, dan ini bisa memicu terjadinya rush money. Sebenarnya bagaimana kondisi perbankan nasional saat ini? Ya sebenarnya kalau dilihat dari kecukupan likuiditas secara umum memang, situasi likuiditas sempat mengalami penyempitan ya gitu ya, yang sebelumnya kemudian longgar, sekarang LDR perbankan kan di atas 90%. Dan spesifik memang sesuai apa yang BPK sampaikan, ada beberapa bank yang dalam situasi pengawasan. Mhm. Nah ini yang kemarin satu bank yang masuk dalam buku 3 relatif mengalami tekanan setelah ada, deposan yang cukup besar itu melakukan penarikan. Dan itu yang membuat kemudian kalau kita melihat secara lebih detail lagi, ini terjadi karena pertama situasinya kelas, menengah dan bawah, artinya masyarakat secara umum di Indonesia ini kan banyak yang di-PHK, banyak yang dirumahkan tanpa digaji, Iya. sehingga mau tidak mau mereka harus menarik ke simpanan dari perbankan. Sementara kalau yang kelas menengah atas kemudian juga perusahaan itu butuh uang dana segar untuk mempertahankan bisnisnya atau operasionalnya ketika Mhm. pendapatan atau omsetnya menurun. Iya. Nah, ini kan sebenarnya rush money ini tidak akan menjadi masalah ya jika, likuiditas banknya ini, baik-baik saja. Nah, saat ini sebenarnya bagaimana menurut Anda likuiditas bank, nasional saat ini? Iya, secara secara nasional sebenarnya, masih dalam kondisi yang cukup aman untuk saat ini ya. Yang jadi Mmm. permasalahan kan, dari jumlah 114 bank di Indonesia, ini kita spesifikasi ada beberapa bank yang bahkan sebelum terjadi pandemi, memang kondisi likuiditasnya cukup mengetat ya. Apalagi perebutan dana antara perbankan itu juga cukup gencar gitu. Nah ini jadi kita lihat, OJK harus memberikan pengawasan lebih ya, monitoring lebih pada bank-bank yang memang situasi likuiditasnya sedikit mengalami pengetatan, itu yang memang harus jadi tugas dari OJK. Nah Mhm. ini kelihatannya ada satu bank lah ini ya yang kemudian sekarang, cukup bermasalah, ya semoga OJK bisa segera menyelesaikan. Jadi saya tidak sepakat sebenarnya dengan istilah rush ya, karena rush ini kan penarikan secara tiba-tiba seperti kita lihat pada krisis tahun 98. Iya. Kalau sekarang ini masih terjadi penarikan tapi tidak tiba-tiba. Kalau rush itu orang, sudah ngantri di depan bank misalnya, kemudian ATM itu sudah tidak bisa dipergunakan lagi gitu ya, karena, yang mengantri cukup banyak sehingga banyak ATM yang habis ya. Tapi ini tidak terjadi di Indonesia. Yang Mhm. terjadi ada satu bank, satu 2 bank yang kemudian dalam kondisi pengawasan khusus karena likuiditasnya mengalami pengetatan. Sebenarnya itu saja. Mhm. Nah ini, sebenarnya saya jadi, ingin menanyakan bagaimana sebenarnya saat ini perbandingannya dengan yang terjadi di, krisis di tahun 1998 ataupun krisis-krisis sebelumnya, mungkin di tahun 2016 ini kan juga terjadi, rush money gitu ya, ataupun, istilahnya mungkin di, negara-negara lain bank run gitu. Nah, saat ini bagaimana perbandingan kondisinya? Ya, situasi tahun 98 itu memang, beda karena pada waktu itu terjadi krisis, kepercayaan ya, Mmm. khususnya kepada institusi politik, kepada perbankan juga, dan pemicu krisisnya pada tahun 98 itu memang di sektor keuangan. Nah, tahun 2008 sama, pemicunya juga di sektor keuangan, ada Bank Senturi, itu sempat memicu memang penarikan dana, di masyarakat ya, karena orang merasa tidak aman pada waktu itu untuk menabung di beberapa bank. Tapi kalau di tahun 2020, kita menghadapi situasi krisis yang sangat jauh berbeda. Jadi krisisnya sekarang ini adalah krisis karena pandemi, kemudian ada krisis karena misalkan, perang dagang, antara Amerika Serikat dengan China kita terimbas begitu ya. Jadi situasinya belum bisa dikatakan, sektor perbankan ini akan memicu, krisis
yang sama seperti tahun 98 dan 2008. Iya, kalau Anda katakan tadi bahwa memang, terjadi kepercayaan masyarakat gitu ya, kalau, memang sistem perbankan ini yang terpenting adalah kepercayaan masyarakat, kemudian solvabilitas dan juga profitabilitas bank. Kalau saat ini menurut Anda bagaimana dari ketiga faktor tersebut? Ya, yang harus menjadi perhatian sekarang ini kan dari sisi misalkan kenaikan resiko kredit macet atau NPL. Mhm, Jadi NPL itu pada bulan Desember masih di kisaran 2,5%, kemudian terus mengalami kenaikan sehingga menjadi 2,8%, hampir hampir 2,9% bulan April terakhir. Jadi memang terjadi kenaikan tingkat resiko dan bank tidak semuanya melakukan relaksasi kredit. Tidak semua bank maksudnya melakukan relaksasi untuk semua debitur. Jadi mereka juga memilih-milih mana debitur yang bisa diberikan relaksasi bunga maupun relaksasi pokok pinjaman. Nah, ini situasinya memang buat bank semakin rumit. Karena kalau tidak melakukan relaksasi atau restrukturisasi kredit, khawatir NPL-nya terus mengalami kenaikan. Sementara kalau diberikan terlalu banyak relaksasi tanpa pilih-pilih debitur, khawatirnya memang NPL-nya bisa bisa meningkat tajam 1 tahun ke depan. Jadi ini hanya menunda menunda resiko kredit sekarang, tetapi kita bisa melihat 1 tahun ke depan kalau tidak ada pemulihan ekonomi yang signifikan, NPL-nya akan meningkat bahkan di atas 3%. Jadi dari sisi resiko kredit ini yang menjadi perhatian. Kalau profit secara umum memang diproyeksi tahun 2020 hampir seluruh bank profitnya akan mengalami penurunan, bahkan banyak yang minus ya begitu ya, banyak mhm. yang minus profitnya atau rugi begitu. Iya, ini apakah, kalau untuk kepercayaan masyarakat sendiri bagaimana? Sejauh ini tadi masyarakat sebenarnya bukan tidak percaya terhadap sistem perbankan kalau yang terjadi sekarang. Jadi saya katakan agak beda dengan tahun 97, 98. Yang terjadi sekarang ini masyarakat menarik simpanan dari perbankan itu lebih disebabkan karena kebutuhan dana yang memang mendesak ya. Mhm. Banyak yang nggak dapat THR misalkan kemarin pada waktu lebaran tahun ini. Yang kedua sih sebenarnya ini jadi pelajaran penting juga, bagaimanapun juga eee, masyarakat ini hanya memang kelas menengah atas, sebagian masyarakat memang yang masih agak skeptis itu terkait dengan kendornya pengawasan OJK misalkan untuk penanganan dana-dana publik seperti kasus AJB Bumi Putra, kemudian kasus Jiwasraya begitu. Jadi ini yang memang harus cepat diperbaiki sehingga seluruh lapisan masyarakat itu kembali trust-nya kepada perbankan, kepada Iya. lembaga keuangan secara umum. Oke, baik. Tadi Anda mengatakan bahwa kenaikan risiko kredit macet harus dilihat lagi 1 tahun ke depan. Apa yang terjadi pada 1 tahun ke depan jika risiko kenaikan kredit macet ini meningkat? Ya, ini yang kita khawatirkan bersama ya. Jadi relaksasi hanya menunda kira-kira bom waktu kenaikan tingkat resiko. Karena, beberapa indikator-indikator makroekonomi misalkan dari Bank Dunia bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 akan 0%. Jadi Mhm. tidak akan terjadi pertumbuhan, bahkan kemungkinan besar, skenario terburuknya adalah negatif. Jadi kita harus menyiapkan juga bagaimana efek ini kepada perbankan. Kan relaksasi dilakukan, tetapi dalam kurun waktu relaksasi tadi, banyak debitur yang masih kesulitan misalkan mencari pendapatan, permintaan masih akan turun secara dunia juga mau ekspor turun, kemudian mau dijual di dalam negeri, daya beli masyarakat masih belum mengalami pemulihan. Mhm. Jadi kalau sampai ini terjadi dan terjadi serempak bersamaan, ini akan dampaknya akan sangat sistemik ya kepada seluruh sektor keuangan. Jadi ini yang kita khawatirkan nanti bisa berdampak juga tadi kepada kepercayaan masyarakat, kemudian juga berdampak juga kepada makin macetnya ekonomi karena makin takut orang untuk mengajukan kredit atau pinjaman ke perbankan. Atau yang lebih buruk saya khawatir orang ketika ketakutan dengan pinjaman perbankan akan mencari alternatif-alternatif yang justru resikonya lebih besar. Hmm. Biasanya kalau sudah ditolak sama bank dia akan mencari lembaga keuangan lain yang Yang belum tentu khawatir kredibel begitu ya? ya justru menimbulkan tingkat resiko yang lebih besar lagi. Oke. Nah, ini kemudian juga, apa yang harus dilakukan oleh, perbankan khususnya, sektor perbankan untuk, menghindari hal tersebut dengan profit menurun kemudian juga, resiko kenaikan kredit macet ini? Ya, bank pertama sekarang susah untuk bicara soal pertumbuhan kredit ya.
atau meningkatkan profitabilitas. Jadi yang bisa dilakukan perbankan sekarang adalah bagaimana menjaga dulu agar tingkat resiko itu bisa sangat minimal. Jadi kalau sudah melakukan relaksasi restrukturisasi kredit perbankan, mungkin bank juga harus mulai lebih selektif lagi. Ada debitur yang datang minta penambahan kredit, harus dicek sektor-sektor usaha apa yang masih memungkinkan untuk dibiayai, sektor mana yang harus dihindari misalnya, itu penting. Mhm. Yang kedua, kalau bank masih ingin tetap mempertahankan bisnis dalam jangka yang panjang, saya kira ini saatnya bank untuk mencari pendanaan fee based income yang lebih besar. Karena di tengah pandemi ini permintaan terhadap transaksi digital, transaksi elektronik itu naik signifikan. Jadi bank yang bisa berinovasi layanan keuangannya secara digital, ini yang bisa memenangkan kompetisi ya, khususnya pada pasca pandemi nanti. Oke, nah ini memang kebijakan relaksasi ini kan merupakan salah satu dari solusi pemerintah untuk mengatasi pandemi, dampak dari pandemi ini terhadap bidang perbankan dan juga keuangan. Mas Bima, tadi dikatakan kita tadi sedang membahas mengenai kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap sektor keuangan. Nah ini kan sebenarnya pemerintah melalui OJK ini melakukan langkah antisipatif ya untuk mempertahankan likuiditas dan juga antisipasi. Ini kebijakan relaksasi ini dilakukan untuk menangguhkan kredit bagi pihak-pihak yang terdampak secara langsung ini seperti UMKM, kemudian juga mungkin juga ojek online dan juga pekerja harian atau pekerja lepas. Nah ini bagaimana bank dan multifinance ini melunasi pinjaman dari dana pihak ketiga? Iya iya, ini yang memang jadi permasalahan ya, karena kemampuan setiap lembaga keuangan itu berbeda-beda. Hmm. Kalau perbankan yang dana pihak ketiganya besar, tapi di sisi yang lain mereka juga mengembangkan fee based income, jadi tidak semua berharap dari pinjaman kredit misalkan pendapatannya, mereka mungkin bisa lebih gampang survive untuk relaksasi. Tapi kalau untuk multi finance, leasing, apalagi yang kecil-kecil, nah ini yang sekarang memang harus dibantu oleh pemerintah gitu. Di sisi yang lain kan Pak Presiden sudah mengingatkan bahwa debt collector jangan coba-coba gitu ya untuk melakukan penarikan barang jaminan gitu ya di tengah kondisi pandemi. Mhm. Tapi kompensasi bagi lembaga seperti leasing kemudian gitu ya multi finance itu yang memang masih kurang. Jadi kita usulkan misalkan bagaimana leasing agar bisa survive juga dan bisa lebih sehat, itu juga diberikan misalkan subsidi bunga oleh pemerintah gitu. Jadi spesifik apalagi untuk debitur-debitur yang UMKM. Nah ini harusnya bisa diberikan subsidi bunga segera. Jadi Mhm. besarannya subsidi bunga bisa misalkan 300 triliun untuk dialokasikan kepada subsidi bunga. Jadi setidaknya leasingnya pun juga semangat untuk melakukan relaksasi kredit. Karena kalau situasi seperti ini terus dibiarkan, relaksasi didorong, sementara penerimaan dari debiturnya berkurang, khawatir nanti bisa ada PHK massal dan ada banyak leasing yang kemudian bangkrut, justru bisa masalah sistemik juga kepada perbankan. Oke, selain itu tindakan dari pemerintah apakah juga harus mengcover melalui APBN ataupun dari kredit guarantee gitu misalnya? Iya iya, tadi, skema subsidi bunga itu bisa dilakukan dari APBN. Hmm. Jadi ada alokasi khusus dari APBN untuk penyelamatan ekonomi, bentuknya adalah subsidi bunga tapi dipilih, pada debitur-debitur yang skalanya adalah UMKM sebagai prioritas. Hmm. Jadi bisa dilakukan skema seperti itu. Hmm. Mengenai peran LPS sendiri bagaimana ini Mas Bima? Untuk peran LPS ya sebenarnya sih sangat bagus ya sebenarnya kan dalam artian yang penting simpanan di bawah 2 miliar itu kan memang dijamin oleh LPS ya. Jadi di situ yang membuat masyarakat yakin untuk menabung di bank selama itu 2 miliar ke bawah itu akan dilindungi 100% oleh lembaga penjamin simpanan. Soal itu sebenarnya sudah bagus. Nah cuman permasalahannya bukan pada LPS-nya saya kira sekarang ini, tapi permasalahannya justru pada ada OJK. Hmm. LPS itu kan ibaratnya terakhir nanti kalau sudah ada perbankan yang bermasalah, baru dia sebagai jaminan asuransi dia mengeluarkan uang kepada deposan misalnya. Tapi sebelum terjadinya masalah itu adalah otoritas jasa keuangan yang punya peran penting nih. Ya, di sekarang ada tadi saya nggak sebutkan ya nama nama banknya apa, tapi ada bank yang situasi likuiditasnya cukup gawat dan ini harus menjadi perhatian khusus saya kira dari OJK ya.
Kalau Mhm. perlu tambahan suntikan modal, segera dilakukan, jadi pemilik saham bisa langsung melakukan bail in secepatnya. Jadi ini juga bisa memperkuat lagi sektor keuangan kita. Jangan sampai satu bank ini nanti akan berpengaruh juga terhadap kepercayaan masyarakat terhadap, OJK misalnya. Jadi kasus Jiwasraya bisa terulang lagi, itu kan titik nadir dari trust, masyarakat kepada lembaga keuangan ya di 2019 kemarin. Oke, bank mana sih sebenarnya ini tepatnya Mas Bima? Kita 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 saya harus, menjaga itu ya, jadi jangan, menyebutkan nama secara spesifiknya, nanti justru, bisa mengakibatkan ras itu sendiri. Ya. Baik, ini melihat, bagaimana menurut Anda, melihat koordinasi antara OJK dengan, BPK sendiri? Ya, sebenarnya inilah di sini permasalahannya, sebenarnya BPK punya kewajiban memang untuk melakukan, audit, kemudian melakukan semacam kritik ya, yang disampaikan kepada lembaga pemerintah kan begitu. Tetapi, pengumuman misalkan 7 bank yang dalam pengawasan OJK sebenarnya apakah perlu sampai sedetail itu diumumkan kepada publik ya? Apalagi di situ banyak juga bank-bank daerah ya. Nah ini yang saya kira juga, BPK dalam hal ini harus lebih berhati-hati lagi, mana informasi yang kemudian bisa diumbar kepada publik ya, seperti saya tadi misalkan ditanya, bank mana sih sebenarnya yang sedang bermasalah likuiditas, saya tidak Mmm, berani menjawab, nama banknya secara spesifik gitu. Karena ini berpengaruh kepada psikologis, deposan, psikologis masyarakat. Nah, apalagi kemudian level dari BPK, sebenarnya cukup menyampaikan bahwa ada 7 bank yang berada dalam pengawasan. Tapi ini kan sangat spesifik detail disebutkan bank, nama banknya bank daerah, bank kemudian bank umum. Nah ini menurut saya, bentuk publikasinya yang kurang kurang bagus begitu ya, karena menjadi konsumsi publik yang terlalu vulgar ya, sehingga banyak orang yang mengira bahwa, wah ini OJK, gimana nih, kemudian ini uang saya aman tidak disimpan di bank yang disebutkan oleh BPK tadi. Jadi harusnya ada komunikasi yang lebih intens antara OJK dan, BPK, mana informasi yang bisa dipublikasikan secara vulgar, mana yang untuk menjaga stabilitas, keamanan itu lebih baik dibahas secara internal. Ini kan mhm. seperti nggak ada komunikasi sehingga BPK langsung bilang kepada publik bahwa ini ada 7 bank dalam pengawasan OJK yang bermasalah, itu yang menurut saya nggak bagus. Mhm. Ini dari, ini kan kalau kita tahu ya bahwa memang, mungkin 7 bank tersebut melakukan pembatasan tarik tunai, meliburkan banknya di hari-hari tertentu, melakukan pinjaman dana cadangan dari bank sentral. Ini kan sudah dilakukan oleh beberapa bank juga. Apakah ini kan merupakan langkah-langkah antisipatif, apakah bank-bank tersebut sudah melihat adanya potensi dari rush money sebenarnya? Iya iya, ini dia, sebenarnya bukan bukan ras ya, tapi, likuiditas yang kemudian bergeser ya. Bahkan jauh sebelum itu saya kira para deposan, Kakap ya yang, tabungannya di atas 2 miliar per rekening, sebenarnya sudah melihat kondisi kesehatan dari masing-masing bank yang berada dalam pengawasan OJK sebenarnya. Nah cuman kan tidak semua deposan bisa mengetahui secara detail sebenarnya bagaimana situasi likuiditas, bagaimana masalah internal di perbankan yang diawasi OJK. Nah, dengan keluarnya laporan yang sangat spesifik ya menyebutkan nama tadi, saya khawatir, bukan hanya deposan Kakap yang kabur begitu, tapi juga para deposan yang di bawah 2 miliar juga akhirnya jadi terpengaruh gitu, dan ini yang mengakibatkan masalahnya menjadi lebih dalam gitu. Jadi sebenarnya sekali lagi sah-sah saja bagi BPK untuk melakukan evaluasi kinerja, khususnya kinerja OJK dalam pengawasan, tetapi juga harus berpikir, dampaknya kalau misalkan informasinya, tidak tepat ya untuk dibuka kepada publik sangat spesifik. Mhm. Nah, ini sebenarnya kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh nasabah? Karena tentunya isu, dengan adanya rush money dan sebagainya ini kan merupakan isu yang berbahaya tentunya ya bagi, Ya. perekonomian dan juga, kondisi keuangan negara begitu. Apa yang harus nasabah sikapi? Bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya, saya kira yang pertama adalah selama simpanannya itu di bawah 2 miliar rupiah per rekening, sebenarnya tidak perlu khawatir karena ada jaminan penuh dari LPS. Yang kedua adalah, setiap mendapatkan informasi dari publik ya berkaitan dengan hoax yang mungkin beredar, kemudian, ajakan-ajakan yang
relatif provokatif misalkan untuk melakukan penarikan tunai untuk spesifik bank tertentu, ini masyarakat memang harus melakukan cross check lagi. Karena ini ada kesempatan dari bank-bank yang pesaing gitu ya untuk menarik dana, kan sekarang kan perebutan dana ini relatif ketat. Jadi bank kadang-kadang ada yang oknum ya, saya bilang oknum yang licik juga, yang bilang bahwa Bapak Ibu sekalian tolong tarik dari bank, misalkan dari bank D misalkan begitu, atau dari bank B tolong ditarik uangnya karena bank itu dalam kondisi yang tidak sehat. Kami siap menampung dana Bapak Ibu sekalian. Nah, ajakan-ajakan yang sifatnya provokatif-provokatif seperti ini yang memang harus dicerna oleh publik, oleh masyarakat, sehingga tidak terpengaruh gitu ya, karena belum bisa diverifikasi, bisa dikonfirmasi, bisa jadi ini strategi bank lain untuk saling berebut dana murah tadi ya. Itu yang saya pikir paling penting. Jadi tetap berdasarkan pada fakta, apalagi sekarang model seperti sosial media sekarang, informasi kencang sekali lewat WhatsApp group misalkan, ada bank ini sedang berbahaya, bank ini dan segala macam, padahal tidak mengerti betul situasi dan kondisi data perbankan yang bersangkutan. Dan juga Mungkin kalau itu yang tidak harus salah yang saya baca ini kita juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap adanya kejahatan keamanan cyber begitu ya, terkait dengan ya. kondisi hal ini, seperti ini. Iya iya, saya sangat setuju ya, karena situasi sekarang work from home, ada pandemi, orang Hmm. lebih banyak melakukan transaksi secara digital. Jadi kita juga harus hati-hati mendownload aplikasi tertentu, kemudian juga harus lebih waspada menyerahkan data-data pribadi. Biasanya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kurang kurang kredibel begitu ya, meminta sampai kontak, foto kita, kemudian galeri dan segala macam. Ini yang memang harus kita hati-hati sekali, dan jangan percaya kalau ada SMS-SMS yang scam gitu ya, ujungnya meminta nomor rekening, disuruh ke ATM, meminta PIN, OTP, dan lain-lain. Jadi yang memang kita harus waspadai, makin orang terdigitalisasi untuk layanan keuangannya, di situ penjahatnya model baru juga makin berkembang. Jadi makin canggih juga penjahat-penjahat sekarang yang ada di sektor perbankan. Baik, baik. Jadi kita memang harus tidak usah khawatir dengan adanya rush money ataupun juga kondisi keuangan saat ini relatif cukup aman, dan juga tentunya yang harus kita waspadai adalah adanya isu atau hoax-hoax yang Ya, tidak bertanggung jawab dan juga mungkin peningkatan kejahatan cyber begitu ya Mas Bima ya. ya, Baik, terima kasih Mas Bima atas informasi dan penjelasannya dan telah bergabung bersama kami di Nusantara Petang. baik sama-sama.